Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan dihadapkan terdakwa. Pada petugas agar menghadirkan terdakwa. Di tengah dulu. Kami tanyakan kepada terdakwa, gimana kondisi kesehatannya hari ini? Di-on-kan dulu mic-nya. Terima kasih Yang Mulia. Memang kondisi kesehatan saya pada saat ini, saya mengalami reinfeksi daripada luka saya, sehingga membutuhkan perawatan dan masih membutuhkan perawatan. Namun saya siap menghadapi sidang hari ini, namun mungkin setelahnya saya masih membutuhkan perawatan untuk memastikan pemulihan. Dokternya pun bilang reinfeksi ini disebabkan karena kondisi yang tidak bisa dijaga higienisnya di dalam rumah tahanan. Jadi ini udah reinfeksi ke-4 kali yang sudah terjadi Yang Mulia. Demikian, terima kasih. Baik, tapi untuk mengikuti persidangan ini bisa ya sementara ya? Bisa Yang Oke, Mulia. seperti saya mau sidang ya. Oke. Seperti sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, jika memang kondisi kesehatan selama persidangan ini agak terganggu, nanti disampaikan ya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, atau mungkin mau ke belakang disampaikan ya. Untuk hari ini pembuktian dari penuntut sudah siap saksi? Siap Yang Mulia. Ada berapa saksi yang siap hari ini? Hari ini yang hadir ada 7 orang saksi Yang Mulia. 7 orang saksi. Sebelum kita lanjutkan pembuktian, sebagaimana Majelis Hakim sudah menyampaikan pada sidang sebelumnya, untuk laporan hasil audit untuk segera disampaikan kepada penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Kami serahkan di persidangan ini Ya. berdasarkan dari perintah dalam putusan selah. Walaupun dalam aturan tidak ada kewajiban kami memberikan itu Yang Mulia. Terima kasih. Ya, apapun itu sudah dipertimbangkan. Silakan disampaikan. Sama kan? Baik, terima kasih penuntut umumnya sudah menyerahkan laporan hasil audit. Untuk selanjutnya, sebagaimana kami sampaikan pula bahwa hari ini adalah pembuktian, kami harapkan untuk rekan-rekan media silakan meliput, tapi tidak dalam pengambilan gambar itu dengan live atau streaming ya. Untuk tetap taat pada persidangan ini, tidak bolak-balik, silakan tetap pada posisinya ya, biar tidak mengganggu pemeriksaan saksi nantinya. Selanjutnya kami persilakan terdakwa mengambil posisi di samping penasihat hukumnya. Baik, silakan dihadirkan para saksi. Baik Yang Mulia. Saksi Jumeri. Saksi Hamid Muhammad. Saksi Sutanto. Pak Jumeri sini Pak. Sesuai urutan ya. Dan depan. Aduh. Sebelahnya Pak Hamid Muhammad, Pak Sutanto, Pak Muhammad Asbi, Pak Hamim, Ibu Popi Dewi Puspitawati, Bapak Purwadi Sutanto. Yang pertama Pak Jumeri ya. Bisa diambil mic-nya Pak? Di depan ada ya. Iya Pak, saya Jumeri.
Baik, para saksi kita Izin majelis sebelum melangkah ke ini, Ya. sebagaimana tatip persidangan sebelumnya, dari pihak penasihat hukum ada rekaman kamera di depan, bagaimana sebelumnya kan untuk di belakang untuk Oh, iya. perekaman. Ya, baik mungkin untuk tidak mengulangi-ulangi sebenarnya dari penasihat hukum bisa memindahkan untuk posisi kameranya ke belakang. Mohon kami Mohon izin bicara yang mulia. ya. Pertama, kami sampaikan bahwa kami sudah membaca tatipnya, tidak ada dalam tatip. Ya. Kedua, ini adalah dokumentasi untuk kami bisa melihat langsung keterangan dari saksi. Kalau dari belakang yang mulia nggak bisa kelihatan. Ya. Jadi mohon diizinkan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, kami hanya sedikit menanggapi. Baik, baik. Kami dalam penegakan hukum berusaha patuh apa yang disampaikan yang mulia. Karena Yang Mulia sudah menyampaikan untuk tidak merekam di depan. Bahkan di KUHP pun kami patuh seperti itu. Kami minta juga pada penasihat hukum, mari kita patuhi Yang Mulia yang memimpin sidang ini, biar kita sama-sama saling posisi yang sama dalam hal penegakan hukum ini. Terima kasih. Mohon Terima kasih izin ya, yang mulia. penasihat hukum. Saya kira tidak perlu ditanggapi lagi. Sebentar yang Kalau- mulia supaya ada keseimbangan. Ya, tadi dari penasihat hukum sudah menyampaikan Belum juga yang mulia. untuk- Mereka 2 kali ngomong, kami baru sekali ngomong. Tentang Tolong- apa? Masih tentang Tolong diizinkan yang mulia. silakan. Jadi Terakhir pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias Ya, saya kira jauh dari pembicaraan artinya pokok Tidak tentang perlu kamera. ditanggapi lagi. Artinya Kami Keberatan kami yang mulia. tidak patuh itu sudah Tolong, dari awal. tolong kita tertib. Bahkan- yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Jadi kalau dikatakan patuh tidak patuh. Setelah Oke. ada putusan Yang mulia, ini sudah menyimpang dari pembicaraan utama. Dikatakan Ini bisa mematuhi. tertib tidak? Tolong yang kami berikan kesempatan untuk berbicara ya. Iya. Tidak saling ini ya. Betul, gantian aja. Silakan Slow penasihat aja hukum, kita. padat. Jadi pemahaman patuh tidak patuh. Karena dari awal yang mulia sudah mengatakan pemberian ini dari awal tidak dilaksanakan. Bahkan kami meminta berkali-kali. Baik. Setelah ada putusan selah baru dilakukan. Ya. Itu pun setelah kita berdebat. Lalu yang kedua, ini kaitannya hal ini sangat penting. Karena proses persidangan ini akan panjang waktunya, kita akan banding kasasi dan yang lain-lain. Semua keterangan-keterangan di persidangan ini kami rekam dari segala sisi yang mulia. Ya. Supaya jangan sampai terjadi bias. Oke. Dan kami jamin kalau dari kami tidak akan ada live dari kaminya. Ya. Kami menjamin itu. Terima kasih yang mulia. Baik, ya, kami sudah dengarkan baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum. Yang Mulia, Ya, saya kira gini bentar, ya. Yang Mulia, bentar. Saya minta segala sesuatu ini dicatat di persidangan oleh panitia baik, Yang Mulia. ya. Terima Di kasih. awal persidangan sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa terhadap hal apapun yang terjadi persidangan ini itu wajib meminta izin kepada ketua majelis ya. Tugas kami ya bagaimana memimpin persidangan ini bisa berjalan lancar. Saya kira kan yang ingin dicari sini adalah pembuktian baik penuntut umum maupun penasihat hukum terhadap hal-hal yang dibantah terhadap surat dakwaan. Olehnya itu terhadap rekaman apapun itu kami persilakan kalau audio ya, tetapi untuk gambar kami tidak mengizinkan ya. Karena kita menjaga juga dari saksi-saksi mungkin. Untuk visualnya tidak dibolehkan. Silakan kalau misalnya saudara penasihat hukum ingin merekam, silakan dengan bentuk audio ya. Jadi kami mohon untuk perekaman visual dihentikan, silakan di belakang. Saya kira tidak perlu lagi ditanggapi, sudah jelas kami sampaikan kepada penasihat hukum maupun penuntut umum ya. Mohon izin yang mulia. Ya. Ini tentunya bertentangan dengan KUHP. Ya, Karena ini hak kami untuk menjadikan bahan keterangan-keterangan saksi ini untuk kami banding dan lain sebagainya. oke. Bagaimana mungkin keterangan hanya melalui suara bisa menjadi alat bukti yang sah, yang kuat? Ya. Itulah diperlukan video. Sekarang permasalahannya yang mulia. Pertama, aturan mana yang kami langgar? Oke. Lalu yang kedua, hal apa yang mengganggu? Tidak ada yang diganggu dalam hal ini. Jadi ini betul-betul mengganggu hak kami sebagai terdakwa. Oke. Hak kami sebagai penasihat hukum.
Karena ini kami butuhkan. Kalau Yang Mulia memaksakan itu, ini mohon dicatat dan ini akan menjadi laporan kami. Baik. Karena ini adalah hak kami. Ya, Untuk merekam saya kira persidangan ini. cukup jelas ya. Perma 5 2020 ya terhadap protokol persidangan, saya kira apapun yang terjadi itu adalah seizin dari ketua majelis. Dan terhadap rekaman audiovisual majelis hakim melarang di hadapan sini, silakan. Kami tidak melarang dari belakang. Untuk rekaman mengenai keterangan saksi silakan melalui audio. Ya, silakan direkam untuk keterangan saksi. Tapi tidak dalam bentuk audiovisual. Saya kira jelas itu ya. Di persidangan sebelumnya sudah kami sampaikan juga. Jadi tidak perlu ditanggapi ya. Mohon untuk dimatikan untuk itu. Kami persilakan penasihat hukum. Tolong. Baik Yang Mulia, kalau itu perintah Yang Mulia, tapi mohon dicatat dalam persidangan bahwa ini melanggar hak kami dan ini akan kami laporkan. Ya, silakan. Akan kami laporkan. Ya, silakan. Saya kira itu hak saudara ya. Dimatikan. Demikian ya. Jadi kita fokus ya untuk pembuktian ini, untuk kepentingan terdakwa. Saya kira demikian ya. Tidak harus kepentingan-kepentingan lain di luar atau apapun itu. Kita fokus di sini apa yang menjadi keterangan saksi, barang bukti dan lainnya, itulah yang menjadi fakta di persidangan sini, ya. Baik, untuk selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi ya untuk identitasnya. Saksi Jumeri, Siapa? STP MSI ya. Ya, Oke. Lahir di Boyolali 10 Mei 1963, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Gang Sri Gunting, nomor 1A, Klasemen RT 003 RW 02, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. betul. Agamanya Islam. Islam. Pekerjaan Sekarang Widya Prada ahli utama. sebelumnya? Dirjen PAUD Dasmen. Oke. Jabatan pernah Widya Prada ahli utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Demikian ya. Ya. Pendidikan terakhir S2. S2 ya. Dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim kenal saudara? Kenal Bapak? Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak ada. Bersedia diambil sumpah ya. Siap. Selanjutnya Bapak atas nama? Hamid Muhammad, Yang Mulia. Hamid Muhammad PhD, lahir di Sumeneb 12 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Keuangan Raya, nomor 12, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Benar ini identitasnya? Betul Yang Mulia. Agamanya? Islam, Pekerjaan? purna tugas pensiunan Kemdikbud. Staf khusus di Mendikbudristek bidang pembelajaran. Iya, sebelumnya sampai Sebelumnya ya. Iya, Sekarang dosen Universitas Negeri Jakarta. sudah pensiun. Oh, sudah Yang Mulia. pensiun juga. Pendidikan terakhir S3. S3 ya. Dengan terdakwa kenal saudara? Iya, kenal. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Hubungan keluarga enggak, hubungan pekerjaan pernah. Oke. Baik, selanjutnya saksi berikutnya ketiga atas nama Sutanto yang mulia. Sutanto. Nama lengkap Sutanto, lahir di Boyolali 28 Januari 1964, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Pamulang Permai, BX11 nomor 8 RT 0212 Pemulang Barat, Tangerang Selatan. Benar ini? Betul. Agamanya Islam. Islam ya. Pekerjaan Sekarang menjadi Widya Prada ahli utama. PNS juga ya. Betul. Fungsional Widya Prada ahli utama. Betul. Pendidikan terakhir S3. S3 ya. Baik, dengan terdakwa kenal saudara? Kenal. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Hubungan keluarga tidak, hubungan pekerjaan ya. Apa? Oh, sama-sama di ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya atas nama saksi Muhammad Hasbi Yang Mulia. Muhammad Hasbi. Ya. DR H Muhammad Hasbi SOS MPD. Betul Yang Mulia. Lahir di Pangkajene 23 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal
berdasarkan KTP di Wisma Handayani, Jalan RS Fatmawati, RT 06 RW 05, Cepete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Benar ini? Betul, Yang Mulia. Alamat asal di Kompleks Citraland Selebes Cluster Farm Garden Blok E3 nomor 19 Kelurahan Tombolok Kecamatan Sombaopu Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Agamanya Islam. pekerjaan ASN di Kemendikbuddasmen. Direktur Sekolah Dasar pada Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek tahun 2022 sampai dengan 2024. Benar ini? Dengan terdakwa kenal? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, saksi di belakang, tolong mic-nya. Purwadi Sutanto, Yang Mulia. Ini sesuai urutan, Bapak dulu ya? Atau Osana dulu? Bapak atas nama? Izin Yang Mulia, atas nama Hamim. DR Hamim MPD. Betul, Yang Mulia. Lahir di Jombang 17 Agustus 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal di Kompleks Srenijaya, Blok AD 43, RT 03, RW 017, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Benar ini identitasnya? Betul. Agamanya? Islam. Islam. Pekerjaan? Fungsional ahli utama, widya berada ahli utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Oke. PAUD juga, Dasmen, Kementerian Dasmen. Pendidikan Dasar dan Menengah ya? betul, Yang Mulia. ASN juga ya. Dengan terdakwa kenal? Kenal, Yang Mulia. Oh, pendidikan terakhir? S3. S3 ya. Ada hubungan keluarga dengan atau pekerjaan dengan terdakwa? Hubungan keluarga tidak ada, Yang Mulia. Pekerjaan sesama ASN Tidak. di apa pernah bekerja di ini ya? Widya berada. Widya Prada ya. Baik, saksi selanjutnya Ibu. Popi Dewi Puspitawati. Nama lengkap DR Popi Dewi Puspitawati MA. Lahir di Bandung 21 Mei 1963, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Taman Venesia Selatan. Nomor 111 Sentul City RT 01 RW 05 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Benar ini? Benar. Agamanya? Islam. Islam. Pekerjaan? Widya Prada, ahli utama di Kemendikbuddasmen. PNS juga ya. Pendidikan terakhir? S3. S3. Dengan terdakwa kenal saudara? Kenal. Kenal. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Saksi terakhir? Purwadi Sutanto, Yang Mulia. Purwadi Sutanto. Lahir di Klaten 4 April 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di perumahan Golf Bogor Raya. Tom A10 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Benar ini? Benar, Yang Mulia. Agamanya? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? ASN. ASN. Widya Widya Prada Prada juga ahli ahli utama ya, Direktur Benar. Sekolah Menengah Atas tahun 2015 sampai dengan 2021. Benar? Benar, Yang Mulia. Pendidikan terakhir? S2. S2 ya. Dengan terdakwa kenal saudara? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Keluarga tidak ada. Tidak ya. Baik. Semuanya bersedia disumpah ya, memberikan keterangan. Untuk saksi semuanya agama Islam ya. Oke, baik. Bisa berdiri, ambil maju 2 langkah ke depan. Baik ya, saudara saksi ada 7 sebelum memberikan keterangan ya bersumpah sesuai agama saudara, agama Islam. Ikuti kalimat yang saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya. Dari ketujuh saksi, dari penuntut bisa menjelaskan mungkin saksi ini siapa saja dan untuk kepentingan apa memberikan keterangan? Baik, Yang Mulia. 7 orang saksi ini adalah pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang
menerangkan terkait dengan pengadaan Chromebook tentunya dan kaitan juga dengan surat dakwaan kami. Oke. Untuk mekanisme pemeriksaan dari 7 saksi dari penuntut seperti apa? Mekanismenya kami mengusulkan untuk 2 kali sesi yang mulia. Sesi pertama adalah Pak Jumeri, Pak Hamid Muhammad dan Pak Sutanto dan Pak Aspi, dan berikutnya sesi kedua yang mulia. Jadi untuk sesi pertama 4? 3. 3. Selanjutnya sesi kedua 4. Oke, demikian ya. Tanggapan dari penasihat hukum dari penuntut umum mohon untuk pemeriksaan 2 sesi. Yang pertama 3 orang saksi dan selanjutnya sesi kedua untuk 4 orang saksi. Ada tanggapan dari penuntut umum? Penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, kami akan menyampaikan sehubungan dengan laporan mengenai kerugian negara. Nah, sebagaimana di dalam KUHP pasal 235 ayat 1 huruf H, bahwa alat bukti itu diperkenankan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, kalau kita melihat bahwa laporan kerugian negara ini tidak diterbitkan berdasarkan Perma nomor 10 tahun 2016 yang kemudian diperbaharui dengan SEMA nomor 2 tahun 2024 serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2026 tentang BPK dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 10/2012 yang kesemuanya menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun institusi lain boleh melakukan perhitungan kerugian negara, namun harus ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, setelah kami melihat dan mempelajari apa yang disampaikan sebagai laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, kami tidak melihat adanya pernyataan dan penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Baik. Oleh karena itu, karena pemeriksaan alat bukti termasuk pemeriksaan saksi adalah untuk dicocokkan dengan laporan perhitungan kerugian keuangan negara yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka kami sampaikan bahwa pemeriksaan saksi tidak bisa untuk menunjukkan adanya bukti adanya kerugian keuangan negara. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, karena saksi-saksi ini adalah saling berkaitan, untuk mencegah adanya keterangan-keterangan yang akan mencocokkan satu dengan yang lain, maka untuk lebih memberikan objektivitas daripada keterangan saksi, maka tetap pemeriksaan saksi adalah satu persatu yang mulia. Oke. Baik ya, tentang laporan hasil audit tentu silakan untuk penilaian penasihat hukum ya. Namun mungkin untuk saksi tadi minta untuk satu-satu ya. Saya kira dari penyampaian atau permohonan dari penasihat hukum buat sesi kedua 1 dan 2 ya, untuk 3 orang saksi pertama dan 4 orang saksi setelah sesi kedua ya, majelis hakim pertimbangkan bahwa pertama kita juga mempertimbangkan kondisi kesehatan dari terdakwa ya. Tentunya dari penuntut umum yang menghadirkan saksi ini lebih tahu juga ya untuk pembuktiannya seperti apa. Demikian ya. Jadi kita persilakan untuk saksi tidak saling mempengaruhi juga, apakah keterangan saksi ini kan masing-masing disumpah ya. Tidak saling mempengaruhi keterangannya satu sama lain, silakan saksi juga ditanyakan kepada penasihat hukum tentang hal-hal yang diketahuinya. Jadi saya kira demikian, kita tetap periksa 2 sesi ya, kita atur nanti untuk pemeriksaannya dengan mempertimbangkan juga kondisi kesehatan dari terdakwa ya. Ya. Untuk kita dapat mengetahui apakah keterangan saksi yang dimintakan keterangannya secara bersama-sama untuk kita mengetahui tidak saling mempengaruhi, maka sesuai dengan pasal 210 penuntut umum dan terdakwa atau advokat
diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan. Oleh karena itu, mohon kiranya bisa diberikan penjelasan saksi-saksi yang akan dikelompokkan ini untuk menerangkan apa saja berkaitan dengan dakwaan. Baik ya. Tadi ini dari penuntut tadi sudah kami tanyakan ya, untuk 3 saksi ini jabatannya apa dan ingin memberikan keterangan apa, supaya apakah kita periksa 2 sesi dengan dibagi 2 ini seperti penuntut mohonkan tadi, bisa dijelaskan mungkin kepada majelis juga kepada penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Harus kami jelaskan yang kedua kali ya. Saya pikir yang pertama sudah cukup jelas. Saksi 7 orang ini, sesi pertama adalah Pak Jumeri, Pak Hamid Muhammad, Pak Sutanto. Adalah saksi yang menerangkan di dalam sebagaimana pasal 1 angka 47. Saksi yang dia dengar, saksi yang dia ketahui dan dia alami, dan dia saksi mendapatkan informasi dari sebuah peristiwa pidana, yaitu adalah mengarahkan pengadaan TIK Chromebook yang dilakukan oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan selanjutnya seperti itu. Lalu saksi berikutnya juga hal serupa Yang Mulia. Jadi ingin kami tambahkan bahwasanya pasal 235 itu jangan dibaca sendiri secara parsial. Harus kita baca juga pasal-pasal lain. Bahwasanya pengujian pembuktian pidana ini dimulai dari keterangan saksi seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Jadi demikian ya. Jadi untuk 3 orang saksi, saya kira ke Pak Jumeri, Pak Hamid, ya, yang 3 orang saksi nih ya, penuntut. Pak Jumeri, Pak Hamid, Pak Jumeri, Pak Hamid, Pak Sutanto, sesi pertama. Ini sama-sama fungsional ya. Ya. Staf khusus dan Widya Prada ahli utama juga ya di Kementerian Pendidikan. Mohon izin Yang Mulia. Ya, masih ada lagi? Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia selalu mempertimbangkan tadi tentang kesehatannya terdakwa. Kami mewakili kepentingannya terdakwa. Dan kami sudah menanyakan dengan terdakwa, beliau siap untuk mengikuti persidangan ini. Ya. Kami melihat berdasarkan keterangan dari rekan JPU tadi, maka kami tetap berkeinginan mereka diperiksa satu persatu Yang Mulia. Oke. Karena nanti akan saling mempengaruhi. Oke. Dan ini penting untuk kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Nah, kalau mau satu-satu ya, efisiensi waktu juga tentu keterangan saksi ini kan kita butuhkan, tentu tidak semuanya juga kan. Tentu sudah baca BAP, mana hal-hal yang bisa diambil keterangannya. Nah, kalau efisiensi waktu mengingat kesehatan terdakwa ya, kalau satu-satu dari penuntut umum berapa menit, penasihat hukum berapa menit, supaya kita efisien. Silakan Yang Mulia putuskan. Ya, penuntut umum berapa? Satu saksi, biar kita ini. 30 menit Yang Mulia. 30 menit. Penasihat hukum? 30 menit ya. Demikian ya. Jadi ya 30 menit kali 7 berapa? 21 ya. 70 menit. 70 menit bagi ini berapa itu? Sanggup ya terdakwa? Ya, sambil berjalan lah. Siapa tahu nanti kita persidangan berikutnya kita evaluasi juga ya. Saya kira demikian ya. Kalau begitu karena permintaan penasihat hukum keberatan untuk pemeriksaan sekali 2 sesi ya kita coba dulu. Demikian ya. Ya? Oke, sambil berjalan persidangan. Saya kira tidak kaku ya. Oke. Demikian penuntut ya, kita coba dulu sebagaimana permintaan penasihat hukum ya. 30 menit, 1 jam, 1 jam. Jadi 7 jam semuanya. Izin Yang Mulia. Berarti harus ada stop out Yang Mulia, enggak? Kenapa? Stop out, perlu enggak? Ya, nanti ketua majelis yang kendalikan ya untuk itu. Jadi untuk pemeriksaan saya kira sudah mengetahui di KUHAP bahwa karena ini saksi dari penuntut umum, dipersilakan kepada penuntut umum untuk bertanya. Selanjutnya kepada penasihat hukum, majelis hakim yang akan memperhatikan, menilai mungkin ada hal-hal yang belum jelas, kami akan tanyakan. Tapi tidak ada kewajiban hakim harus bertanya lagi. Ya, saya kira di ketentuan KUHAP seperti itu. Ya, demikian ya. Jadi yang mana dulu diperiksa? Pak Jumeri Yang Mulia. Pak Junedi. Artinya ini maksimal 30 menit ya, tidak harus 30 menit. Kan begitu ya. Nanti kalau memang dari penuntut umum sudah merasa cukup, ya tidak harus menggunakan 30 menitnya. Mungkin saksinya mungkin hanya setelah dengarkan keterangan saksi mungkin hanya hal-hal yang perlu ditanyakan ya 10 menit bolehlah. Ya, demikian ya.
tapi maksimal 30 menit. Oke, silakan Pak Jumeri tetap di persidangan ini. Mohon maaf, yang lain bisa ke belakang. Jadi demikian ya, saksi silakan mic-nya. Oke, jadi untuk selanjutnya akan majelis hakim memperhatikan ya pertanyaan-pertanyaan dari baik penuntut maupun penasihat hukum. Nanti majelis hakim akan menanyakan mungkin hal-hal yang belum sempat ditanyakan untuk menggali kebenaran ya. Demikian kita pukul 11 lewat 16 menit ya. Kita persilakan penuntut umum. Tidak harus 30 menit kan? Maksimal 30 menit. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi Jumeri, saudara pernah di BAPIS ya, di penyidikan ya. Tidak dipaksa ya? Ya. Tidak. Di BAPIS saudara, Pak Saksi Jumeri, langsung saja, tanggal 10 September, saudara menjelaskan, saudara kenal dengan orang-orang nama Ibrahim Arif, Fiona, Julistan sebagai orang dekatnya Pak Terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Lalu saudara menjelaskan, Julistan ini bahkan sebagai dalil menteri. Coba saudara ceritakan, apa maksudnya? Jadi Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan bahwa omongan Yuris itu adalah omongan saya. Jadi kemudian kami berpandangan bahwa antara Mas Menteri dengan Mbak Yuris satu kesatuan. Jadi karena memang beberapa kali Mas Menteri menyatakan dalam rapatnya bahwa apa yang dikatakan Yuris adalah perkataan saya. Baik, jadi saudara mendengar langsung omongan terdakwa, omongan staf khusus Menteri Pak Yulistan, Ibu Yulistan maupun ini adalah omongan terdakwa. Lalu saudara diangkat tahun 2020 sekitar bulan Juni ya? Bulan Juli, 21 Juli. Juli 2020. 20, oke. Sebelum saudara menjabat, rupanya saudara sudah pernah kenal dengan Pak Terdakwa Nadiem Anwar Makarim ya. Di keterangan saudara bertemu di rumah makan Kuno Kuni, benar ya, Semarang ya? Semarang. Bisa ya. saudara ceritakan dari pertemuan tersebut, apakah ada pertemuan lagi? Saudara diundang oleh Terdakwa Nadiem untuk datang ke kementerian, ke ruangan kerja dia, seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi saya bertemu pertama dengan Mas Nadiem itu pada tahun 2019 di rumah makan Kuno Kuni setelah beliau talk show dengan Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Gubernur Jawa Tengah di UNAS. Kemudian saya menyusul ke rumah makan Kuno Kuni berbicara dengan Mas Nadiem. Saya ditanya tentang identitas saya siapa. Saya menjelaskan bahwa saya dulu guru, kemudian jadi kepala sekolah, terus jadi kepala dinas pendidikan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu ada tim dari kementerian yang dilakukan oleh kepala UPT PMP Jawa Tengah mencari data kepegawaian saya di Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian setelah itu saya dipanggil Mas Nadiem ke Jakarta untuk diajak ngobrol tentang pendidikan. Oke, tadi saudara belum menjawab pertanyaan saya. Saudara pernah tidak berjumpa dengan Nadiem di ruangan kerja dia, dan pada saat itu apa yang disampaikan Pak Nadiem terkait dengan Dirjen PDM yang akan nanti saudara menjabat? Iya, saya setelah itu dipanggil oleh Mas Menteri ke Jakarta, saya ketemu di ruang beliau. Beliau mengatakan, mau nggak Pak Jumeri membantu saya? Membantu apa, Mas? Membantu jadi Dirjen Audidasmen, gitu. Kemudian saya waktu itu belum menjawab karena memang belum ada bayangan pada diri saya. Oke, saya potong saja. Karena di sini keterangan saudara saya ingatkan. Apakah terdakwa pernah menyampaikan bahwa dia perlu orang mencari Dirjen Audidasmen itu bukan yang ahli pendidikan? Pernah tidak sampaikan seperti itu? Jadi Mas Nadiem mengatakan bahwa beliau mencari orang yang paham tentang daerah dan sekolah. Karena Direktorat Jenderal ini mengurusi saudara persekolahan. Cerna enggak pertanyaan saya? Pernah tidak terdakwa Nadiem mengatakan Izin yang mulia, dia butuh orang? saksi belum menjawab, sudah dipotong lagi yang mulia.
Ya, saya kira saksi terhadap keterangan penuntut umum didengarkan dulu apa maksudnya baru dijawab ya. Oke ya, cerna dulu ya. Di sini ada keterangan saudara di poin 4. Saudara katakan, saya diminta sebagai Dirjen PDM Kemlu dengan alasan Nadiem Makarim mencari orang yang bukan ahli di dunia pendidikan, tetapi berasal dari sekolah dan dari daerah untuk menduduki jabatan Dirjen. Benar keterangan itu? Betul. Oke. Lalu, tadi saudara katakan di bulan Juli 2020, saudara menjabat sebagai Dirjen Podasmen. Apakah jauh sebelumnya saudara pernah diminta oleh Pak Nadiem untuk bertemu dengan Yuristan Fiona dan digabungkan dalam grup WA Podasmen? Iya. Pernah ya? Saya tergabung dalam WA itu. Apakah dalam grup tersebut yang notabene saudara belum menjabat sebagai dirjen sudah membicarakan mengenai kegiatan digitalisasi pendidikan termasuk pengadaan TIK Chromebook? Benar? Benar, tetapi saya tidak menanggapi karena saya belum paham juga. Saudara tidak menanggapi, tapi saudara membenarkan isi pemberitaan grup tersebut. Baik. Lalu di sini kita lihat, kalau di sini saudara menjelaskan di BAP saudara, selaku dirjen, ya kan, itu kewenangannya mengkoordinasikan, merumuskan, mengimplementasikan kebijakan program di sekolah, program di pendidikan, sebagaimana tercantum dalam RCPDM tahun 2020-2024. Lalu sini saudara jelaskan juga di BAP poin 8, itu menganut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara normatif sudah dijelaskan seperti itu, benar? Ya. Baik, secara normatif ya. Sekarang secara faktualnya. Saya tanya pada saudara. Tadi saudara jelaskan begitu besar perannya Yuristan Fiona Ibam. Bahkan saudara mengatakan apa yang dikatakan Yuristan adalah kata-kata Pak Nadiem, Pak terdakwa seperti itu. Apakah seorang Yuristan, khususnya Yuristan ya, sering memimpin Zoom meeting terkait dengan, ya kan, ataupun terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak Menteri, Pak Nadiem? Ya. Baik. Selanjutnya, terkait dengan kedudukan saudara sebagai dirjen, perumus kebijakan segala macam, apakah proses penganggaran, baik itu penganggaran, baik itu dari kebijakan pengadaan segala macam, itu sudah lebih dipercayakan kepada seorang staf khusus menteri, pada seorang dirjen, benar seperti itu? Jadi yang tahun 2020 kami tidak tahu, karena kami belum bertugas. Yang tahun 2021, jadi kami ikut di tim kami ada direktur-direktur selaku kuasa pengguna anggaran. Mereka dilibatkan dalam persiapan penganggaran untuk tahun 2021. Oke. Dapat dipaksa? Mana? Diarahkan untuk pengadaan 2021? Iya. Menggunakan TK Chromebook? Jadi di tahun 2020 setelah bulan Juli saya masuk, tidak ada lagi pembahasan tentang jenis laptop yang diadakan. Baik. Pertanyaan saya kepada saudara, tujuan digitalisasi pendidikan itu programnya untuk apa? Apakah untuk meningkatkan literasi pendidikan belajar mengajar bagi sekolah? Iya, jadi untuk bisa meningkatkan kemampuan sekolah dalam mempercepat akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Oke. Berarti aktif siswa dan guru harus belajar proses belajar mengajar. Tujuannya seperti itu dalam keadaan COVID. Iya. Oke. Lalu, ya kan, yang saudara ketahui, apakah ada perubahan dari program yang namanya program UNBK menjadi program AKM pada saat kebijakan Pak Nadiem? Saudara dengar itu? Waktu itu suasana COVID, Pak. Jadi tahun 2020 tidak ada AKM maupun tidak ada ujian nasional. Itu baru dilaksanakan tahun 2021. Dan sejauh sampai saya akhir menjabat, belum ada evaluasi secara menyeluruh tentang hal tersebut, Pak. Oke. Sekarang saya perlihatkan, karena saudara adalah saksi termasuk saksi fakta. Saya perlihatkan, izin yang mulia, saya perlihatkan bukti BBE terkait dengan percakapan Mas Menteri Kortim. Ya kan, nanti saya tanyakan kepada saudara, karena saksi juga pasal 1 angka 47 bisa menjelaskan berdasarkan informasi tentang peristiwa yang ada di kementerian.
Ini ada percakapan BBE, bukti BBE 19 September 2019, di mana Pak Nadiem belum sebagai menteri. Coba bacakan dulu. Nampak. Waktu berjalan, bacakan dulu nanti itu. Mohon izin yang mulia, membacakan chat dari atas nama Nadiem Makarim, tanggal 19 September 2019. Yes, all three at once. 1. Remove humans and replace with software. 2. Find internal change agent and empower them. 3. Bring in fresh blood from outside. 4. Build new team within ministry to coordinate external allies. Translate-nya, Pak. Bahasa Indonesianya, Pak. Ada situ. Ini saksi pernah lihat ini chat ini? Belum. Bentar, nanti saya tanyakan. Ada 19 September ya? Pakai. Mohon izin, apabila diterjemahkan, konteksnya adalah sebagai berikut. Ya, ketiganya sekaligus. 1. Singkirkan manusia dan gantikan dengan perangkat lunak. 2. 1. Singkirkan manusia dan gantikan dengan perangkat lunak. 2. Temukan agen perubahan internal dan berdayakan mereka. 3. Bawa masuk tenaga baru dari luar. 4. Bangun tim baru dalam pelayanan untuk koordinasi dengan sekutu eksternal. Saya tanya kepada saudara, ketika saudara menjabat sebagai dirjen yang saudara alami, ya kan, apakah seorang dirjen dan direktur itu tidak dipercaya oleh seorang menteri, tetapi lebih percaya dari orang-orang luar seperti SKM? Ya. Benar ya? Ya. Baik. Terus yang kedua, itu kan kalau kita lihat tadi kan singkirkan kan? Yang ketiga, datangkan orang luar. Pertanyaannya orang luar ini, apakah orang Yuristan, Fiona Handayani, IBAM adalah orang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemendikbud? Dia bukan pegawai Kemendikbud. Bukan, orang yang luar. Ya. Sebelumnya saudara kenal tidak? Sebelumnya belum. Tidak. Apakah kebijakan-kebijakan dalam Kementerian Kemendikbud itu adalah kebijakan yang dari bawah, yang merupakan prosedur, yang merupakan itu perencanaannya dari direktur-direktur di bawah saudara, atau dari SKM tersebut? Saya tidak tahu. Yang mulia. Saudara tidak tahu. Ya. Tapi saudara tidak diajak. Kenapa? Yang mulia keberatan. Yang pertama. Ini keterangan saksi pasal angka 147 Pak. Pasal Ya, 147. saya kira saya hanya mencocokkan aja. Sebentar, saya tengah. Yang mau disampaikan tentang apa? Ya, keberatan. Yang pertama, yang harus ditanyakan kan apakah saksi mengetahui teks ini. Tidak boleh diterjemahkan. Ya, nanti saudara tanyakan kalau memang belum ditanyakan. Pasal 1 angka 47 ada perluasan pengertian saksi. Yang saudara keberatan apa? Karena saksi diarahkan. Ya. Tidak ada Saya kira begini ya. Dengan bahasa Indonesia. Ya, cukup. Mana ada diarahkan? Ya, cukup. Saya kira ini dari cara bertanya ya. Silakan dari penuntut umum bertanya. Saya masuk ya. ke grup saudara, grup kongressmen, ya. Lebih rileks Saksi, saja ya. penuntut umum ya. Nggak usah terlalu ini ya. Biar Bukan, saksi grup juga kongressmen. memberikan keterangan. Yang mulia tidak bisa ditanyakan pendapat. Yang ditanyakan apakah Iya. saksi mengetahui. Saya kira saksi sudah paham ya. Saksi yang saudara terangkan sini, apa yang saudara alami, dengar ya. Itu yang saudara terangkan sini. Tidak dalam bentuk pendapat ya. Kalau itu pertanyaannya lebih ke pendapat, ya jangan dijawab. Karena tugas saudara hanya memberikan apa yang saudara alami sini ya. Lalu yang kedua yang mulia, penerjemahannya juga salah. Ya, nanti Jangan saudara diterjemahkan. tanyakan. Nanti saudara tanyakan ya. Silakan dari Mas. Siap, yang mulia. Ya, silakan. Saya penuntut umum. tampilkan grup WA Paudasmen ya. Grup saudara. Saudara di apa tuh? Di invite ya apa? Dimasukkan di grup Februari 2020 oleh saudara Najila Shihab, benar ya? Iya. Benar ya? Dalam grup WA Paudasmen. Ya. Pertanyaan saya saudara sudah menjabat dirjen belum? Belum. Belum. Saudara sebagai apa pada saat itu? Saya tidak tahu, Pak.
Bukan tidak tahu. Jabatan saudara Februari Sebagai Kepala 2020 Dinas sebagai Pendidikan apa? Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. Ya. Lalu berikutnya, saya lupa tadi ditanya. Ketika ada pertemuan saudara dengan Pak Nadiem, di ruang kerja Pak Nadiem, apakah saudara itu menjabat sebagai dirjen, permintaan terdakwa, atau memang ada usulan dari pihak lain? Permintaan Mas Menteri. Permintaan Mas Menteri. Berarti jauh sebelumnya Pak Menteri sudah meminta kepada saudara untuk menjadi dirjen. Ya. Baik ya. Lalu saudara dimasukkan dalam grup tim Paudasmen di Februari 2020. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, dari mana saudara bisa kenal orang-orang namanya Najila, namanya Fiona, namanya Yuristan dalam grup tersebut? Dari mana saudara bisa? Setelah bertemu Mas Menteri, saya dipertemukan dengan Mbak Fiona, Mbak Yuris. Dan, ya. Itu dari situ saudara dipertemukan, dikenalkanlah Mas Menteri suruh kenalan dengan Yuristan, ini malah masuk dalam grup itu. Oke. Di dalam grup itu ada catnya. Ada terkait dengan slide PPT. Kalau bahasa kita slide apa? Slide PowerPoint. Kait dengan di bulan Maret 2020 ada tanya. Apakah slide tersebut menjadi slide PowerPoint bahan yang akan dibahas pembahasan perencanaan anggarannya untuk dibahas di DPR di bulan April? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat? Tidak ingat. Karena saya memang hanya sekilas. Nah, kalau saudara tidak ingat, saya ganti pertanyaannya. Selaku Dirjen Podasmen, pernah tidak saudara diajak dilibatkan untuk membahas perencanaan anggaran, ya kan, untuk dibahas di DPR? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Siapa yang mengajak? Jadi biasanya diundang oleh Biro Perencanaan, oleh Sekjen, Biro Perencanaan untuk rapat bersama secara Zoom. Siapa yang hadir dalam perencanaan? Apakah SKM hadir? Hadir. Hadir. Siapa yang siapa yang hadir itu? Yuristan dan Fiona. Fiona, ya. Baik. Jadi di grup Podasmen sebelum saudara sebagai dirjen, situ sudah ada pembahasan mengenai Chromebook ya. Oke. Lalu berikutnya. Pada saat pembahasan, saudara pernah dikenalkan orang namanya Michael Sugiarto maupun Timothy Sidik maupun Hendrik Tiu, pernah? Saya diingatkan ketika diperiksa, Bapak. Hah? Ketika diperiksa saya baru ingat. Ketika diperiksa baru ingat? Ya. Diperiksa siapa? Pak Diperiksa Jaksa? Kejaksaan. Ingat? Ya. Baru ingat. Bagaimana bisa ingatnya? Diperlihatkan fotonya? Ya karena ditunjukkan peristiwanya, kemudian kita coba juga lihat ingat dulu. ada peristiwa. Ini Michael Sugiarto. Ini ada keterangan saudara di poin 6. Saya lupa apakah Michael dalam grup tim Podasmen adalah orang yang sama dalam foto itu. Tapi saya ingat kalau saya pernah bertemu dengan Michael Sugiarto, pemilik Teradata Axio di awal tahun 2021, bertemu dengan Agustina, anggota DPR RI Komisi 10, ya kan, pemasok Chromebook di Kemendikbud. Benar keterangan saudara ini? Iya. Baik, pertanyaan saya. Si Michael ini apakah benar namanya sama masuk dalam grup Podasmen? Saya tidak ingat persis, Pak. Ya. Tidak ingat persis? Ya. Tapi tidak ingat orangnya, apa saudara tahu ada namanya di situ? Jadi saya ingat kembali tentang tim WA Group itu setelah diperiksa Kejaksaan Agung. Sebelumnya saya tidak ingat ada grup itu, Pak. Tapi ada di HP saudara? Ya, jadi ya kita akui. Ternyata saya masuk di situ, tapi saya tidak ingat. Oke, nggak apa-apa. Lalu pada saat saudara ini di tahun 2020 pelaksanaannya, ya kan, yang saudara tahu akhirnya pelaksanaannya itu menggunakan TIK Chromebook. Iya. Oke. Tahun 2021, coba saudara jelaskan, ya kan? Permendikbud nomor 5 tahun 2021 itu kaitan dengan apa? Tentang Juknis DAK untuk tahun 2021. Ya. Tentang digitalisasi. Tentang digitalisasi pendidikan. Ya, tahun 2021. 2021. Ya. Siapa yang tanda tangan? Menteri. Pak Menteri. Ya. Pak Nadiem, Mas Menteri. Apakah dalam Permendikbud 5 2021 menjadi acuan untuk dilaksanakannya proyek digitalisasi dak fisik? Benar? Iya. Maupun satuan pendidikan maupun dana dak, benar?
Ya. Baik. Apakah dalam Permendikbud 5 tahun 2021 itu sudah dalam lampirannya ada spek kuncian menyebabkan sistem Chrome OS? Ya. Benar. Gimana itu bisa terjadi? Pernah saudara melakukan monitoring atau evaluasi selaku dirjen atau seperti apa? Tidak. Hah? Tidak melakukan. Tidak monitoring. pernah. Baik. Lalu berikutnya, apakah Permendikbud itu seingat saudara, tadi saudara jelaskan, tugas dirjen itu merumuskan kebijakan segala macam ya. Saudara sebut secara normatif mengacu kepada RPJMN, Perpres 18 2020. Pertanyaan saya sebenarnya, Permendikbud 5 2021 itu yang dibuat, apakah mengacu kepada RPJMN itu? Waktu itu kami tidak ada pembahasan tentang RPJMN, Pak. Apa, Tidak gimana? ada. Ketika saya menjabat sebagai dirjen, itu masa COVID, kami jarang ketemu, hanya lewat Zoom, dan itu tidak ada pembahasan tentang RPJMN. Kalau saya melihat dengan Permen 5 tahun 2021 yang menyebutkan mengunci dengan Chromebook, karena Chromebook itu punya kelemahan untuk daerah-daerah yang tidak ada internetnya tidak akan bisa dimanfaatkan, maka secara normatif itu tidak sesuai dengan RPJMN. Sesuai. Dan ada keterangan saudara poin 8, saudara menjelaskan semua perusahaan kebijakan bersama pengguna TK Chromebook tahun 2020, seingat saya tidak ada mengacu pada membahas mengenai Perpres 18 2020 tentang RPJMN, benar ya? Ya. Baik. Lalu saya tanya kepada saudara, ya kan, terkait dengan saudara pernah baca RPJMN itu? Belum. Waduh, dirjen nggak baca. Hanya sekilas beberapa bagian aja. Hah? Saudara tahu dalam Perpres itu terkait dengan adanya daerah 3T? Ya. Tahu. Jadi bahwa digitalisasi harus mengutamakan daerah-daerah yang secara kualitas pendidikan masih rendah. Yang kedua, kesulitan akses internetnya. Oke, ini ada keterangan saudara, saya jelaskan. Di poin 8 ya. Dapat saya jelaskan, semua kebijakan migrasi pendidikan persiapan AKM dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim dengan orang dekatnya seperti Juristan, Fiona, Ibrahim Arif, alias Ibam. Kalau saya bisa mengibaratkan seperti segelas kopi hitam yang sudah dibuat dan sudah diramu mereka, Nadiem Anwar Makarim, Juristan, Fiona, dari Ibrahim Arif, alias Ibam. Pertanyaan pada saudara, kopi hitam, saya peminum kopi juga, ya kan? Apa maksud saudara mengatakan seperti itu? Terus yang kedua, apakah ini artinya mereka-mereka ini lebih dipercaya dalam kebijakan, sedangkan seorang dirjen dan seorang direktur eselon 2 tidak pernah dipakai? Pertanyaan pertama, boleh jawab? Silakan, saya untuk jawab. Jadi kami eselon 1 dan 2 lebih banyak menerima kebijakan. Menerima kebijakan-kebijakan dari menteri dan staf khusus. Yang kedua, tadi apa Pak? Yang kedua? Yang kedua tadi, apakah artinya ini mereka lebih dipakai, sedangkan tadi saya katakan tadi, berdasarkan chat tadi, pada faktanya memang seorang dirjen, seorang direktur tidak dipercaya gitu loh. Yang dirasakan seperti itu. Yang saudara rasakan seperti itu ya. Baik. Lalu pernahkah saudara memberikan informasi atau mendapat informasi dari Sutanto, staf saudara, terkait dengan kegagalan pengadaan Chromebook tahun 2019 di daerah 3T? Saya diberitahu setelah ada proses pemeriksaan. Setelah ada proses pemeriksaan di Kejaksaan. Saya pernah ada uji coba di tahun 2019 dan itu tidak berhasil. Yang kedua, diberitahu oleh penyidik lewat membaca 2 kajian. Artinya pada saat pembahasan untuk tahun 2020, tahun 2021, 2022, fakta mengenai kegagalan Chromebook tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusdatin Pusdekom itu tidak pernah sampai ke dirjen atau tidak pernah dibawa oleh terdakwa ataupun tidak, ini. saya tidak pernah mendapat informasi. Tidak pernah. Oke. Nah, lalu sedikit lagi ya. Terkait dengan saudara Anda menjelaskan mengenai ada beberapa pertemuan lagi di Hotel Fairmont dengan pemasok bernama Hendrik Tio dan Tommy T. Sidik. Mungkin bisa dilihatkan teman-teman. Benar ya? Ya. Ya kan? Pertanyaan saudara.
apakah Permendikbud 5 tahun 2021 lalu ada program namanya TKDN 40% itu adalah pengkuncian atau pengkondisian yang sebenarnya mengarahkan kepada perusahaan-perusahaan tertentu pemainnya. Mengarah pada produk tertentu. Ya, produk tertentu. Ya. Benar. Ya. Apa alasan saudara mengatakan seperti itu? Karena di permen sudah dikunci bahwa harus pakai Chrome OS dan Chromebook. Terus? Yang kedua harus ada TKDN 40%. Setahu saya waktu itu hanya ada 2 atau 3 perusahaan yang bisa memenuhi TKDN 40% itu. Hanya 3 perusahaan yang bisa memenuhi. Perusahaan apa saja? Saya tidak ingat, Pak. Saya ingatkan ya, ada nama perusahaannya PT Teradata Chromebook Axiu. Di keterangan saudara poin 17, benar? Iya, iya. Ada perusahaan PT Jirakindo Mandiri Buana TPK, benar? Ya, mungkin setelah itu berkembang ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa menyediakan. Ya, ini keterangan saya saudara, tidak benar? tahu. Ya, ya. Setahu saya itu, Pak. Oke. Setahu saya, ya. Oke. Apakah orang-orang yang bertemu, ya kan, pada saat pembahasan, ya kan, dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, Hendrik Tiu, Timothy Sidik, segala macam ini, akhirnya dia melaksanakan pengadaan di kementerian tahun 2021. Saya tidak tahu persis, Pak. Saudara tidak ngecek siapa pelaksananya selaku seorang dirjen? Karena semua yang bertanya tentang pengadaan pasti kita persilakan untuk ikut. Tidak dilaporkan kepada saudara selaku dirjen Bodasmen? Tidak. Hanya sebatas level siapa yang tahu? Direktur, Pak. Hanya Kuasa pengguna anggaran direktur, ya. Hanya kuasa pengguna anggaran direktur. Ya, pengguna anggarannya saudara siapa? Pengguna anggarannya menteri, Pak. Menteri, siapa menterinya? Mas Nadiem Anwar Makarim, ya. Pak Nadiem? Ya. Jadi Pak Nadiem pengguna anggaran, kuasa pengguna anggarannya adalah direktur. Ya. Jadi dirjen tidak masuk dalam ini? Tidak. Tidak. Sehingga alasan itu saudara mengatakan saudara tidak dilaporkan. Iya. Oke. Terakhir mungkin saudara ini. Saudara ada mengembalikan uang ya yang saudara terima dari Sriwayuningsi dan Mulyatsa 50 juta. Ya. Benar ya? Di sini saudara jelaskan terkait dengan ada mereka mengatakan ada rezeki uang dari pengadaan Chromebook. Benar ya? Sebenarnya ketika itu beliau mengatakan bukan dari Chromebook tapi dari uang kegiatan. Dari uang kegiatan. Ya. Ini keterangan saudara? Ya, jadi yang benar adalah Terus itu ada uang lagi kegiatan. Pak Jumeri saya belikan HP buat kemudahan Bapak dalam bekerja. Itu dibelikan oleh Bu Sri, benar? Ya, setelah itu saya diberitahu Bu Sri bahwa itu sebenarnya bukan tidak terkait dengan Chromebook. Karena itu pemberian beliau secara pribadi. Dilanjutkan, mungkin Yang Mulia. Tinggal sedikit lagi, mengingat waktu. Silakan. Terima kasih, saudara saksi. Berhubungan dengan RPJMN nomor 8 tahun 2020. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa amanat RPJMN itu untuk pengadaan digitalisasi itu harus mementingkan daerah 3T. Kemudian saudara menyatakan tadi bahwa pengadaan Chromebook ini di tahun 2020 itu tidak untuk daerah 3T. Pertanyaan saya, siapa yang mengarahkan atau yang memutuskan bahwa pengadaan Chromebook itu tidak boleh di daerah 3T? Saya waktu itu belum menjabat, Pak. Waktu itu saudara? Belum menjabat. Ketika diputuskan itu belum menjabat, ya. Jadi saya tidak tahu, Pak. Oke. Apakah saudara dengar dari direktur-direktur Anda bahwa siapa yang memutuskan bahwa pengadaan Chromebook itu tidak boleh di daerah 3T dan bertentangan dengan RPJMN nomor 18? Jadi saya Keberatan Yang Mulia. Sebenarnya membaca dari RPJMN. Keberatan Yang Mulia. Ya. Ini saksi-saksi fakta. Iya, ya. Jangan ditanya keterangan yang dia dengar dari orang lain. Oke, Kalau memang saksi ini tidak tahu, jangan dipaksa tahu. Ya, saya kira tadi sudah kami sampaikan bahwa ini adalah saksi tentu lebih kepada fakta ya. Kalaupun keterangannya karena diketahui dari data, disampaikan data yang mana diketahui, ataukah karena pemberitahuan dari orang, siapa orangnya. Demikian ya. Tambahan juga Yang Mulia, persidangan ini untuk membuktikan fakta tindak pidana, bukan fakta perasaan saksi. Ya, saya kira nanti saudara diberikan kesempatan juga untuk bertanya. Silakan dari ini, biar tidak digunakan waktunya untuk penuntut umum ya. Tidak ada yang kami tanyakan. Ya, silakan, tentang perasaan. langsung pertanyaan. Cuma Nggak perlu perasaan ditanggapi. aja. Saya lanjut.
Saudara saksi, tadi masih dikasih kesempatan kalau saudara dengar dari siapa yang disampaikan itu? Tentang apa, Pak? Tentang yang memutuskan bahwa pengadaan Chromebook ini, bahwa yang memutuskan bahwa pengadaan Chromebook ini tidak boleh di daerah yang 3T. Saya rasa keputusan itu saya tidak pernah mendengar ya Pak, keputusan tentang Saudara tidak pernah mendengarkan. Ya. Oke, baik. Nah, dalam BAP saudara di pertanyaan nomor 8, saudara mengatakan untuk tahun 2020 pengadaan TIK Chromebook sudah ada putusan dari Menteri Nadiem Anwar Makarim, yaitu pengadaan TIK menggunakan Chromebook. Saya ingin minta penjelasan Anda, maksudnya apa keterangan saudara ini? Jadi ketika saya masuk sebagai dirjen, proses itu sudah jalan Pak. Jadi proses pengadaan sudah jalan, sudah diklik, dan saya baru masuk. Gitu, Pak. Iya, substansi dari jawaban saudara bahwa Nadiem yang memutuskan itu dari mana? Saudara sampai menyampaikan seperti ini. Itu dari informasi para direktur. Informasi dari para direktur, dalam hal ini direktur siapa yang sampaikan kepada saudara? Jadi dalam kesempatan pertemuan sudah diputuskan bahwa pengadaan kita menggunakan Chromebook. Itu dari informasi yang saya perlu di rapat-rapat. Kita akan menggunakan Chromebook berdasarkan permintaan dari keputusan menteri. Keputusan menteri. Ya. Oke. Selanjutnya, jawaban saudara. Bahkan untuk tahun 2021 dan tahun 2022, Nadiem Anwar Makarim sudah membuat Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang menyebutkan pengadaan TIK menggunakan Chromebook. Maksudnya apa keterangan saudara ini? Jadi Permendikbud 5 tahun 2021 sudah menyebut bahwa untuk digitalisasi di DAK itu menggunakan ada perinciannya dengan Chrome OS dan Chromebook. Untuk Permendikbud nomor 5 ini di tahun 2021 dan 2022? 2022 saya tidak ingat. Tidak ingat. Ya, 21 Siapa saja, yang tanda tangan Permendikbud itu? Menteri, Pak. Dalam hal ini? Waktu itu siapa menterinya? Menteri kan jabatan? Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Cukup dari kami yang mulia? Baik ya. Ini saya kira cukup, nanti kalau memang ada hal yang mau ditambahkan setelah penasihat hukum kami berikan kesempatan. Silakan dari penasihat hukum, tidak harus semuanya bertanya, diatur ini. Kepada terdakwa mohon dicatat keterangan saksi, nanti pada akhirnya kami akan berikan kesempatan untuk menanggapi terhadap keterangan saksi apakah benar semuanya atau ada yang salah ya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Saudara saksi, pertama terima kasih atas kehadirannya. Anda tidak usah gugup, tenang saja di sini. Ya. Karena kesaksian Anda dijamin oleh undang-undang dan kesaksian Anda yang sah itu yang di depan persidangan ini. Itu yang diatur oleh KUHP. Jadi jangan takut karena ini Anda disumpah, Anda sampaikan apa yang sebenar-benarnya. Bukan yang di BAP, yang di persidangan. Ya, nggak usah khawatir saudara saksi. Tadi saksi mengatakan ada kalimat bahwa omongannya Yuristan itu adalah seakan-akan omongan saya, kata Nadiem. Ya, ini saksi simak ya. Ya. Artinya itu saksi dengar langsung atau asumsi saja saksi. Karena kalau dengar langsung, saksi harus jelaskan itu kapan, di mana dan saksinya siapa. Silakan. Itu saya dengar langsung beberapa kesempatan, tapi tanggalnya tentu saya lupa. Dikatakan di mana? Di rapat-rapat Zoom juga kadang-kadang pertemuan secara luring. Iya. Ya. Saksi ingat ada saksi siapa yang mendengarkan itu? Ya biasanya dengan para eselon 1 itu yang ikut di situ. Yang ikut di situ. Ya. Saksi tahu kapasitasnya Yuristan itu sebagai apa? Dia staf khusus menteri bidang pemerintahan dan SDM. Ya. Artinya dia diangkat resmi sebagai staf khusus ya, bukan orang luar ya. Ya. Betul. Tadi ditanyakan oleh jaksa bahwa menerjemahkan seakan-akan bahwa tidak percaya orang dalam. Pertanyaan saya, saksi sebagai dirjen melaksanakan tugas sehari-hari enggak? Atau semuanya diintervensi oleh Pak Menteri? Melaksanakan tugas sehari-hari. Saksi dan para direktur juga dipercaya untuk melaksanakan tugas itu? Iya. Dipercaya ya? Iya. Oke.
Saya bagi dengan yang lain. Silakan masih. Boleh tambahkan sedikit keterangan? Maksudnya Jadi, apa? Pertanyaan yang mana? Pertanyaan Pak yang pertama tadi. Ah, Jadi kami memang bekerja sehari-hari, tapi dalam hal kebijakan kami banyak harus hanya melaksanakan. baik. Silakan ya, penasihat hukum selanjutnya. Terima kasih majelis. Izin melanjutkan majelis. Sudah saksi, izin saya panggil dengan Bapak Jumeri ya Pak. Ya, siap. Biar lebih rileks Pak. Ya. Tensinya bila turun dulu ya Pak. Baik. Pak Jumeri, saya ingin kepastian dulu. Bapak itu mulai menjabat di 2020 di bulan apa Pak? Bulan Juli. Juli, baik. Ketika Bapak menjabat di bulan Juli, apakah proses pengadaannya untuk yang Chromebook di tahun 2020 itu sudah berjalan atau dalam perencanaan? Sudah berjalan. Sudah berjalan, baik. Apakah Bapak sebelum menjabat mengikuti proses berdiskusi yang dilakukan oleh tim teknis sampai akhirnya diputuskan menjadi merujuk pada Google Chromebook? Tidak. Tidak ya, tidak. Nah, baik lanjut. Kemudian saya sebenarnya ini bukan di luar, karena baru Juli 2020, ini seharusnya tidak bisa saya tanyakan, tapi karena di BAP ada, izin saya tanyakan Pak. Di BAP Bapak nomor 23, itu Bapak mengatakan bahwa ada di RPJMN itu ada kata 3T. Ya, kalimatnya itu adalah bahwa, jadi seingat saya tidak ada mengacu atau membahas mengenai untuk daerah 3T. Nah, yang saya mau tanya Pak, dari mana Bapak tahu bahwa ada 3T itu Pak? Jadi 3T itu hanya pemahaman kita tentang 3T, tapi yang jelas itu daerah-daerah yang secara kualitas pendidikan masih rendah, yang akses internetnya maupun listriknya masih bermasalah. Baik. Itu kita mengasumsikan sebagai daerah 3T. Baik. Saya lanjutkan Pak. Ya. Dan di mana di RPJMN yang dia menyatakan bahwa pengadaan itu harus khusus di 3T? Karena Bapak bilang Bapak nggak baca. Tidak ada kata pengadaan di situ Pak, di RPJMN, tetapi bahwa kebijakan digitalisasi harus menjawab permasalahan satu mutu pendidikan, sehingga harus diutamakan pada daerah-daerah yang masih rendah capaiannya. Kemudian peningkatan mutu harus dengan digitalisasi, lebih khusus adalah pada daerah yang 3T agar proses pembelajaran peningkatan mutunya bisa lebih cepat. Baik, terima kasih. Karena di orang banyak nonton Pak, karena klien kami, Pak Nadi, Mas Menteri ini didakwa melakukan pengadaan yang tidak sesuai dengan RPJMN, karena RPJMN itu menyatakan pengadaan harus khusus untuk 3T. Makanya saya mencoba mencari tahu apakah di RPJMN itu ada pengadaan khusus 3T. Nah, Bapak pernah buka RJPMN-nya tidak sebenarnya? Saya membuka, tetapi hanya itu Pak, hanya amanat untuk mengutamakan daerah-daerah yang rendah capaian pendidikannya, kualitasnya rendah, kemudian aksesnya belum baik. Baik, kalau gitu izin saya memperlihatkan kepada Bapak RPJMN tahun 2015 Pak ya. Tolong dibantu ya di ini. Baik, RPJMN ini saya izin memperlihatkan biar pengunjung juga bisa paham apa yang terjadi ya. Jadi RPJMN 2015 itu ada di bagian subbagian 5.4, halaman 5/15, angka 6. Ini tolong Bapak lihat, tolong dibantu biar semua bisa lihat ya. Nah di kalimat sini Pak, itu tidak ada kata khusus Pak, tapi dengan memberikan perhatian lebih. Itu tahun 2015 saya belum tahu Pak. Betul. Nah karena kan nanti saya akan ke 2020 Pak. Ya. Ini RPJMN-nya nomor berapa, Perpres nomor berapa ya, biar kita jelas ya. Baik. Ya. Ini RPJMN nomor tahun 2015. Itu ada. 15. Ya, silakan dilihat. Perpresnya ada Perpres 18 2020. Nanti saya akan masuk ke sana, tenang. Kita jangan gaspol dulu, kita slowing down dulu lah. Relax, tenang. Biar lebih jelas ya. Tenang, aman. Ya, disampaikan bukti yang ditunjukkan ini. Ya. 2015, jadi kita relax ya Pak. Ya, nah ini Pak, saya mencoba menunjukkan ke Bapak, ini RPJMN 2015. Nah, ini tolong di halaman 5/15.
Nah, ini Pak. Bukan 515. Iya, oke, baik. Angka 6. Ya. Bisa sama-sama lihat ya, Pak? Ya, betul. Tapi tidak ada kata-kata khusus tapi adalah dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T. Berarti perhatian yang lebih, Pak, tapi bukan khusus. Makanya kata khusus itu di mana sih, Pak? Karena Bapak di BAP jawab begitu, khusus 3T. Karena Bapak bilang nggak membaca. Saya tidak baca ini, Pak. Ya, Saya tidak tidak baca, baca. baik, nggak apa-apa. Oke, lanjut Pak. Sekarang kita lari ke 2020. Ya, 2020 itu Pak, RPJMN-nya itu Perpres 18 tahun 2020. Nah ini terkait pendidikan itu ada di buku 1 halaman 4.29 angka 4.2. Ya, mau dibantu. Ini biar semua tahu fakta Pak. Karena klien kami, Mas Menteri yang terhormat ini, dia di situ kenanya. Baik, silakan dilihat. Nah, ini kata wajib belajar juga bukan untuk pengadaan, Pak. Jadi kalau kita lihat ini, ya, oh belum. Halaman 4.29 angka 4.2. Ini RPJ Perpres 18 tahun 2020, Pak. Nah, ya. Ini ada yang 4.2. Nah, itu Pak ada dibesarkan dikit, Pak. Dibesarkan dikit biar saya tahu. Ya, itu ada poin A dan poin B, Pak. Jadi saya bacakan begini, Pak ya. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun mencakup A. Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu dari daerah afirmasi dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke pendidikan tinggi dari keluarga yang tidak mampu melalui program KIP kuliah. Ini bukan pengadaan, Pak. Bukan masalah laptopnya, Pak. Yang kedua, yang B juga sama nih, Pak. Pelayanan pendidikan antar wilayah dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah. Dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T. Seperti pendidikan terintegrasi, sekolah satu atap, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama. Nggak ada bicara digitalisasi pendidikan, Pak. Jadi yang Bapak maksud bahwa digitalisasi pendidikan, pengadaan laptop harus khusus untuk 3T itu di mana, Pak? Pada pendidikan jarak jauh. Nah, berarti itu diterjemahkan sendiri ya, Pak? Jadi itu memang tidak bunyi pengadaan. Sebentar, tetapi Pak. Kebijakan kementerian harusnya menjawab permasalahan tentang pendidikan jarak jauh. Karena itu Pak, karena begini, karena kan 23 itu pertanyaannya begini, pertanyaannya itu untuk jawaban Bapak ya, BP 23 Bapak nih, untuk pengadaan tahun 2020, untuk tahun 2020 pengadaan Tikrom sudah ada putusan dari Mas Nadiem Makarim yaitu pengadaan TIK menggunakan Chromebook. Bapak kan, semua perumusan kebijakan pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai 2022, seingat saya tidak ada mengacu atau membahas mengenai peraturan Perpres nomor 18 yang ini Pak tahun 18 2020 untuk daerah 3T. Nah, sama kalau 3T yang kita lihat ini kan berarti bukannya dia dikhususkan, Pak. Itu aja, Pak. Jadi karena Bapak nggak baca, kayak saya curious, Pak. Baik, Bapak pernah baca nggak kalimat ini sebenarnya? Kalimat Perpres ini pernah baca? Pernah baca. Pernah baca. Nah, ada tidak kata-kata khusus 3T? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Kemudian tadi kita bicara permen. Bukan permen bonbon ya, Pak. Peraturan Menteri. Peraturan Menteri 521 Bapak bilang sudah mengunci ke Chrome. Pertanyaan saya, Bapak pernah tidak melihat peraturan Menteri sebelum-sebelumnya yang senada dengan itu? Tidak. Belum pernah melihat. Belum pernah. Tapi Bapak tahu tidak, peraturan Menteri yang senada sebelum-sebelumnya juga sudah mengunci, Pak.
Jangan menyebutkan Windows. Tidak baca. Tidak pernah baca. Tapi dengar tidak? Atau perlu saya tunjukkan juga nih, contoh nih. Ini Karena yang ketika sebelumnya. saya hadir di kementerian sudah jalan. Nah, masalahnya begini Pak, ketika ditanya tadi, pertanyaan adalah apakah seolah-olah Bapak jawaban peraturan menteri yang nomor 5 2001 itu sudah mengunci Chromebook. Pertanyaan saya, apakah emang seperti itu atau dulu juga sama? Makanya saya tanya adalah pertanyaan saya pertama, Bapak sudah pernah melihat belum permen sebelumnya? Bapak jawab belum. Nah ini saya tunjukin Pak. Ini mana? Udah ada belum permen sebelumnya? Ya, saya kira cukup, nggak usah di ini ya. Oh, baik, Tadi baik. saksi sudah Baik, sampaikan baik. juga. Karena sebelumnya belum pernah melihat yang lainnya ya. Baik, Beliau kan terima 2020 ini di kementerian. Baik, baik. Berarti Bapak tidak tahu yang sebelumnya ya Pak ya? Ya. Baik. Saya lanjutkan Pak. Yang terakhir Pak. Tadi Bapak ditunjukkan percakapan ditunjuk oleh jaksa tadi percakapan. Itu Bapak pernah baca sebelumnya atau tidak? Belum. Belum pernah. Baru tadi itu. Ya. Jadi konteksnya apa Bapak nggak tahu juga? Maksud Hanya saya menduga-duga tidak tahu saja. konteksnya. Tidak tahu. Waktu Bapak ada nggak di grup WA itu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih Majelis. Mungkin lanjutkan rekan saya yang lain. Yang lain masih ada dari penasihat hukum? Cukup? Ada? Izin yang mulia. Ya. Satu hal yang pertama ingin saya tanyakan terkait proses pengadaan Chromebook. Bapak masuk tadi proses sudah berjalan. Pertanyaan pertama saya, apakah Bapak mengetahui bahwasanya terkait proses pengadaan ini terdakwa atau Mas Menteri ini meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam hal ini adalah Jamdatun? Ya. Tahu. Mengetahui? Tahu. Ya. Pertanyaan kedua, apakah dalam proses pengadaan ini dari Kejaksaan terlibat mendampingi, Pak? Ya, waktu itu ikut di rapat-rapat yang sebagian besar dengan Zoom. Ikut? Ya. Oke. Pertanyaan ketiga, jika dari Kejaksaan mengikuti, apakah ada larangan-larangan atau batasan-batasan yang disampaikan ataupun perintah menghentikan proses pengadaan pada saat Kejaksaan ikut dalam proses pendampingan itu, Pak? Sampai dengan terjadinya realisasi tentunya. Saya ketika masuk sudah terjadi realisasi. Sudah terjadi realisasi. Ya. Setelah program terrealisasi, apakah ada koreksi, ada teguran dari Kejaksaan terhadap proses pengadaan Chromebook ini? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Dalam laporan audit yang sudah diterbitkan BPK atau BPKP, apakah Bapak pernah membaca? Karena tahun 2022 pertengahan saya sudah keluar dari kementerian, Pak. 2022. 2022. Ya. Pada saat Bapak keluar, pernah Pak ada baca dokumen atau baca keterangan atau mendengarkan keterangan bahwasanya dari perwakilan Kejaksaan menyatakan progres ini tidak boleh dilaksanakan atau progres ini dilaksanakan tapi ada konflik kepentingan sehingga tidak boleh dilanjut. Ada nggak hal kayak gitu, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak. Apakah Menteri boleh mengangkat seorang staf sus? Boleh. Boleh. Apakah ada hal yang dilanggar oleh staf sus yang diangkat oleh terdakwa? Saya tidak tahu. Bapak tidak tahu ada hal yang dilanggar? Oke. Pernahkah ada teguran atas hal yang dilakukan oleh staf susnya Pak Menteri terkait proses Chromebook ini, Pak? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang saya terkait Chromebooknya. Chromebook ini pengadaan laptopnya atau pengadaan operating sistemnya, Pak? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Yang selanjutnya, Pak? Yang diputuskan atau proyek pengadaan ini yang melaksanakan pengadaannya siapa? Pak Menteri atau siapa, Pak? PPK di bawah bimbingan
kuasa pengguna anggaran atau direktur. PPK di bawah kuasa pengguna anggaran atau direktur. Bapak pernah nerima perintah dari Pak Menteri atau pernah dengar perintah dari Pak Menteri beli laptop A atau laptop B atau laptop C gitu Pak? Perintah langsung tidak ada. Tidak ada perintah langsung. Baik Pak. Selanjutnya Pak. Saya mau memastikan, tadi Bapak ditunjukkan chat Pak. Yang tadi. Bapak ada dalam grup chat itu? Tidak. Bapak pernah baca chat itu? Belum. Nggak pernah nggak Pak? Jangan belum. Tidak. Tidak. Oke, terima kasih. Cukup ya dari penasihat hukum ya. Ada yang mulia? Ada? Oke, silakan, masih ada waktu. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui ada... Agak dekat mic-nya Pak, karena direkam. Apakah saudara saksi mengetahui ada ketentuan mengenai prosedur penyusunan peraturan menteri? Ya, tahu. Tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa Permen nomor 5 tahun 2021 itu adalah permen tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus? Ya. Tahu? Tahu. Apakah saudara mengetahui apa fungsi permen tersebut? Menjadi pedoman bagi daerah dalam pengadaan yang terkait dengan dana DAK. Oke. Berbentuk apa pedoman tersebut? Berbentuk narasi peraturan menteri bentuknya. Apakah dalam ketentuan penggunaan DAK, menteri harus menetapkan standar-standar khusus mengenai spesifikasi dari komoditi atau barang-barang yang bisa dipesan melalui dana alokasi khusus? Ada rincian petunjuk teknis yang di lampirannya Pak, ada lampirannya tentang itu. Ada lampirannya ya? Ya. Seingat Bapak, di Permen nomor 5 itu ada berapa lampiran? Ya banyak Pak, lampirannya. Ada berbagai lampiran. Ada berbagai lampiran. Ya. Di antaranya lampiran itu memuat petunjuk mengenai apa saja? Di antaranya yang mungkin yang terkait dengan perkara ini. Bukan, selain yang perkara ini. Ya cara pertanggungjawaban, kemudian prosedur pengadaan dan sebagainya. Apakah di dalam lampiran itu juga ada petunjuk mengenai spesifikasi untuk pelaksanaan renovasi bangunan? Saya tidak ingat Pak ya untuk Tidak, itu. Tidak ingat. Tidak ingat. Ya. Apakah ada kewajiban bagi kementerian untuk menetapkan standar-standar spesifikasi khusus terhadap barang yang bisa digunakan melalui DAK? Jadi karena pelaksanaan kewenangan pendidikan itu ada di daerah, untuk SMA SMK di kabupaten di provinsi, SD SMP PAUD itu di kabupaten kota. Tugas kementerian adalah membuat NSPK, norma standar prosedur dan kriteria untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya. Sehingga menteri berhak membuat petunjuk teknis untuk operasionalisasi bantuan yang berasal dari pemerintah. Apakah di dalam menteri merumuskan petunjuk teknis tersebut, apakah menteri mendapatkan rincian daripada petunjuk teknis itu melalui Direktorat Jenderal yang membidangi untuk masing-masing pengadaan tersebut, sifat pengadaan tersebut? Ya, dari itu draft permen itu disusun tim teknis yang terdiri dari para direktorat teknis di Paudasmen. Kemudian mereka rapat berulang-ulang merumuskan tentang spesifikasi teknis dari bantuan digitalisasi yang akan diberikan kepada daerah. Gitu. Kemudian, apakah siapa yang membuat rincian spesifikasi teknis yang ada di dalam lampiran permen ini? Ada 10 lampiran itu. Jadi usulannya dari direktur-direktur, kemudian dirangkum oleh Direktur Jenderal. Itu Pak,
dari direktur, kemudian kami merangkum oleh Sekjen, dirangkum untuk diajukan kepada Menteri. Ya. Baik, rangkuman itu berupa lampiran yang akan menjadi lampiran peraturan Menteri. Ya. Begitu ya Pak? Ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya dari penasihat hukum? Baik ya, untuk saksi dilanjutkan majelis hakim. Saudara saksi Jumeri ya. Ya, Pak. Jadi saudara saat berkaitan dengan perkara ini posisinya sebagai eselon 1. Iya, Pak. Iya, baik ya. Ini pertanyaan majelis ini lebih pada mengkonfirmasi. Artinya dari pertanyaan penuntut umum dan juga PH perlu dikonfirmasi ya agar tidak bias dan jelas. Ya, ini saya kutip kembali kaitannya dengan BA saudara, nanti saudara cukup apakah benar BA tersebut begitu ya. Di dalam BA saudara ini ada mengatakan begini. Baik, ini enggak, ini apa? Dalam dakwaan, di dalam dakwaan. Ya. Di dalam dakwaan ada disebutkan kemudian terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan go ahead with Chromebook. Padahal pemilihan Chromebook dengan sistem operasi Chrome untuk program digitalisasi pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan dan telah diarahkan menggunakan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management atau Chrome Education Upgrade yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta selain itu pernah gagal di tahun 2018. Ini dakwaan ini perlu saya bacakan ya, saya ulang kembali agar saksi juga paham, nanti ada kaitannya ini dengan keterangan saudara. Ya. Dan selanjutnya di dalam dakwaan ada disebutkan terdakwa Nadiem Anwar Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Tadi Permendikbud seperti yang ditanyakan tadi pada lampiran 10 yang menyebutkan perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi sistem operasi Chrome dan device management yang teraktivasi Chrome Education Upgrade. Nah, itu bagian dari cuplikan dari dakwaan. Nah, di dalam BAP saudara, ya, ini saudara ada mengatakan, menurut saya pengadaan TIK Chromebook tahun 2021 di Kemendikbud sudah dilakukan penguncian, yaitu pertama dikunci adanya Permendikbud nomor 5 tahun 2001 tentang spek kuncian Chromebook dan kedua adanya syarat TKDN. Ya, seperti yang ditanyakan tadi, betul itu ya keterangannya? Ya. Baik. Nah, pertanyaannya begini. Tadi kaitannya dengan adanya penguncian melalui Permendikbud tadi itu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah sebelum terdakwa Nadiem menerbitkan Permendikbud 5 tahun 2021 tersebut ada pembahasan atau kajian teknis di tingkat Dirjen Paudasmen yang saudara pimpin mengenai kesesuaian spesifikasi Chromebook dengan kebutuhan sekolah khususnya di daerah 3T? Tidak ada. Tidak ada. Kajian dilakukan sebelum saya masuk ke kementerian. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah saudara atau pejabat di bawah saudara pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa Chromebook pernah gagal digunakan di daerah 3T pada tahun 2018-2019? Pernah menyampaikan? Tidak tahu, Pak. Pernah? Tidak tahu. Ya? Tidak tahu. Tidak, enggak, gini maksudnya bukan tidak tahu, pernah menyampaikan enggak? Belum. Belum. Atau tidak tahu, Pak. Tepatnya tidak tahu. Karena tidak tahu apakah dia menyampaikan atau tidak, enggak tahu saya. Oh, hal tersebut tidak tahu.
Nah, ini menurut pengetahuan saudara. Karena perlu saya tanyakan, ini saudara eselon 1 masalahnya ya. Ya. Eselon 1 itu di samping kaitannya dengan fakta, tentu juga karena punya policy, ya, punya kebijakan. Begini, pertanyaan saya begini. Apakah benar dengan adanya Permendikbud 5 tahun 2021 tersebut, pilihan sistem operasi laptop untuk pengadaan TIK menjadi terbatas hanya pada Chrome OS produk Google, sehingga menutup kemungkinan penggunaan sistem operasi lain seperti Windows? Ya. Ya. Nah, ini juga kaitannya dengan pengetahuan saudara ya. Seperti saya tegaskan ya, saksi tidak berarti harus setiap saksi bisa memberikan pendapat sebatas pendapat itu memang kaitannya dengan posisi dia ya, seorang eselon 1. Nah, tapi kalau seorang staf harus ditanya itu kurang tepat ya. Menurut pengetahuan saudara, apakah terdakwa mengetahui bahwa dirinya memiliki kepentingan bisnis dengan Google melalui PT Akap saat menerbitkan Permendikbud yang mengunci dia spesifikasi ke produk Google? Saya tidak tahu. Gimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Ini selanjutnya kaitannya dengan BAP saudara juga. Betul, apakah Sri Wahyuni pernah memberikan uang di ruang kerja saudara sebesar 50 juta berkaitan dengan pengadaan TIK laptop Chromebook dengan mengatakan kepada baik, enggak, ini di dalam dakwaan. Nah, di BAP saudara begini. Saudara di dalam BAP ya kaitannya dengan dakwaan, itu dakwaannya begini. Bahwa Sri Wahyuningsih memberikan uang kepada Jumeri di ruang kerja Dirjen Pauk Dasmen sebesar 50 juta yang berkaitan dengan pengadaan TIK Chromebook. Terus di dalam dakwaan juga bahwa Sri Wahyuni memberikan handphone kepada Jumeri di ruang kerja. Nah, di dalam BAP, saudara, saya tidak pernah menerima baik secara langsung maupun tidak langsung pemberian dari pihak penyedia atau pihak lain yang berkaitan dengan proyek ini. Di dalam BAP, saudara menyebut pemberian dari penyedia atau pihak lain, ya. Nah, kalau kaitannya dengan pemberian dari Sri Wahyuni, tadi betul atau tidak? Ya, itu Bu Sri Wahyuni menyatakan bahwa itu uang kegiatan. Uang kegiatan. Ya. Bu Sri Wahyuni mengatakan itu uang kegiatan, begitu ya. 50 juta. Ya. Dan HP Samsung. Nah, selanjutnya. Di dalam BAP saudara ada mengatakan begini. Kami dipanggil mendadak oleh Agustina di Hotel Fairmont dengan membawa orang-orang yang dikenalkan sebagai calon pemasok untuk pengadaan Chromebook tahun 2021. Sedangkan pengadaan Chromebook belum dimulai. Betul BAP-nya seperti itu? Ya. Bisa saudara jelaskan kaitannya dengan Agustina tadi? Siapa itu dan seterusnya? Bisa dijawab, Pak? Ya. Agustina Wilujeng adalah anggota Komisi 10 DPR RI yang merupakan partnernya Kemendikbudristek. Iya. Ya. Jadi saudara ada pertemuan ya? Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya begini. Setelah pertemuan tersebut, apa tindakan konkret yang saudara lakukan selaku dirjen?
apakah saudara meneruskan atau menindaklanjuti permintaan tersebut kepada para direktur? Tidak. Kami punya prinsip siapapun yang mau ikut pengadaan dipersilahkan. Monggo silakan ikut lewat e-katalog. Kita persilahkan. Jadi siapapun kalau yang minta mesti saya jawab silahkan, boleh, monggo. Gitu. Saudara pernah memberikan instruksi atau arahan atau disposisi kepada Sri Wahyuni atau Mulyatsyah untuk mengakomodir nama-nama pengusaha yang diperkenalkan anggota DPR tersebut? Kami secara langsung kalau memang mau pengadaan silakan berkontak dengan kuasa pengguna anggaran. Karena di sanalah kewenangan itu ada, bukan di kami. Jadi saudara setiap ada yang mendekat, saudara bilang monggo, silakan. Monggo, begitu. Karena prinsipnya harus terbuka, Pak. Siapapun boleh ikut, Pak. Soal nanti nggak dapat atau dapat, itu akan ada di persyaratan pengadaan. Ada di KPA. Saudara tahu PT Bhinneka Mentari Dimensi, PT Teradata Indonesia, PT Zirekindo Mandiri Buana? Ya, tahu. Tahu? Tahu. Apakah ketiga tersebut pada akhirnya menjadi penyedia dalam pengadaan TIK Chromebook? Saya tidak ingat, Pak. Gimana? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Saat itu, sekarang ternyata ketiga tadi, Bhinneka Mentari Dimensi, Teradata, Zirekindo Mandiri itu ternyata menjadi penyedia. Saat itu tidak tahu, nah sekarang maksudnya. Ya, tahu. Ya, tiga itu menjadi penyedia. Ya. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis, waktunya. Pertanyaan saya ke saudara saksi. Disebutkan dalam BAP Anda bahwa ada orang bernama Tri Santoso dari kantor staf Presiden menanyakan apakah tidak masalah dengan Permendikbud yang sedang menyebutkan produk tertentu Chromebook. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Bagaimana arahan dari Tri Santoso? Ya, Pak Tri Santoso menanyakan karena beliau mendapat masukan dari berbagai daerah bahwa pengadaan digitalisasi di tahun 2021 menimbulkan beberapa keributan di daerah. Nah, kemudian saya meneruskan pertanyaan itu kepada Sekretaris Dirjen Pak Sutanto untuk menjawab hal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tri Santoso tersebut. Pertanyaan atau himbauan atau bagaimana? Pertanyaan, Pak. Cuma pertanyaan aja? Ya, pertanyaan. Tidak sampai konklusi ini sebaiknya lanjut enggak gitu enggak? Tidak, jadi kami kemudian memberikan jawaban itu saja ya. Termasuk meminta perincian jumlah pengadaan dan sebagainya? Iya, dia bertanya itu, tapi tidak kami jawab, Pak. Oke. Ya. Satu lagi, tadi Bapak didatangi Agustin dari DPR, ibaratnya menitip sejumlah nama pengusaha, seperti itu ya. Pertanyaan saya, apakah saudara terdakwa juga melakukan hal yang sama? Menitip siapa? Tidak. Tidak? Menitip pengusaha gitu? Saya tidak kenal pengusaha satupun. Enggak, maksudnya yang terdakwa mengajukan, saya nitip ini gitu, ada enggak? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih. Baik, saksi ya. Saya hanya satu aja bertanya ya. Tadi saksi sudah menjelaskan dari pertanyaan penuntut umum bahwa yang namanya juristan itu ya, salon 1 termasuk saudara takut ya. Nah, saudara pernah mendengar tidak dari baik pertemuan atau apapun itu terhadap juristan ini dengan Pak Mas Menteri ini seperti apa? Maksudnya? Pernah tidak, apakah dari Mas Menteri atau ini terdakwa pernah tidak menyatakan juristan ini sebagai apa? Selain sebagai staf khusus ya? Iya, sebagai staf khusus Pak ya. Iya, apakah pernah Pak Nadiem menyatakan bahwa di dalam rapat sesuai di BAP saudara di tanggal 10 September itu Pak Nadiem pernah mengatakan bahwa apa yang dikatakan juristan adalah perkataan saya. Ya. Saudara pernah dengarkan seperti itu langsung atau seperti apa? Langsung. Langsung. Ya.
Seperti itu ya? Ya. Oke. Ini yang juluki Juristan sebagai the real menteri ini dari mana ini? Apakah rekan-rekan eselon 1 atau seperti apa? Ya, berpandangan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu Bu Menteri gitu loh. Kenapa? Bu Menteri. Bu Menteri? Ya. Oh, bukan lagi... Bukan pengertian istrinya Mas Menteri, tapi dari Bu Menteri ya. Oh, sebutan di kalangan gitu, pada saat itu ya? Ya. Oh, oke. Baik, dari penentum cukup? Pertanyaan boleh, Mulia. Satu ya, kesempatan menit, satu aja. boleh. Ya, karena ini sudah hampir Saudara selaku dirjen ya, di tahun 2020, ini saya perlihatkan, ya kan, ada informasi dalam chat WA Mas Menteri Kortim ini, percakapan antara Yuristan dengan terdakwa. Memberitahukan bahwasannya ada persoalan 38.000 sekolah yang belum ada internetnya. Pertanyaan saya sederhana, pada saat pembahasan untuk pengadaan TIK, baik itu tahun 2020, 2021, sampai 2022 pada saat saudara sebagai dirjen, apakah persoalan-persoalan terhadap sekolah-sekolah yang tidak ada internet sebanyak 38.000 ini menjadi pertimbangan tidak? Supaya tidak sia-sia gitu loh pengadaannya. Ada tidak? Ada. Tapi tetap dilaksanakan untuk... Ada, tapi dicari solusinya. Solusinya apa? Jadi untuk sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang tidak punya akses internet, kalau asesmen nasional, soalnya di-download dulu, kemudian dikerjakan secara offline. Oke, akhirnya saudara tahu tidak? Tadi kita bicara masalah dinas pendidikan, diperlihatkan oleh bukti yang didapatkan oleh penasihat hukum, kualitas pendidikan anak sampai 12 tahun. Apakah saudara, saya tanya sama saudara, apakah salah satu tugas Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, benar? Iya. Benar ya? Amanat Undang-Undang 45 ya? Iya. Maka APBN anggarannya 20% sampai, benar? Iya. Saudara tahu, ada penelitian menyebutkan tahun 2022 itu IQ anak Indonesia pendidikan itu hanya 78. Artinya IQ-nya terbelakang. Apakah ini ada akses terkait dengan penggunaan internet yang tidak stabil? Tujuan proses pendidikan tidak tercapai? Tentu itu butuh penelitian yang lebih komprehensif, Pak. Saya tidak berani menyatakan. tahu. Ya. Cukup ya. Baik, biar ini dari penasihat hukum. Ya mulia, mohon izin Ketua yang mulia. Masih ada? Ada yang terakhir yang masalah pendampingan. Berapa pertanyaan Pak? Satu saja. Satu, oke. Apakah saudara saksi tahu tentang pertanyaan pendampingan Datun bahwa dalam legal assistant itu disimpulkan bahwa, saya bacakan Pak, bahwa pengadaan ini dilakukan dengan perencanaan yang tidak sempurna karena kajian teknis, analisa kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran di SD dan SMP tahun anggaran 2020 tidak ditandatangani dan tidak memuat alasan dipilihnya Chromebook sebagai sistem pada laptop di pengadaan ini. Ini sudah jelas kesimpulan yang ada pendapat oleh Jamdatun. Apakah saudara membaca ini? Tidak, Pak. Tidak. Oke, cukup ya. Baik, silakan penasihat hukum. Berapa pertanyaan? Ada 4 topik, 4 pertanyaan. 4 aja ya. 4 saja. Oke. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Saudara Pak Jumeri. Langsung pertanyaannya, Ya, jangan siap. pernyataan Pak yang Jumeri. lebih panjang. Apakah Bapak pernah mengetahui BPKP atau BPK pernah mengaudit pengadaan ini? Tahu tidak, Pak? Tidak. Tidak tahu. Baik, apakah Bapak pernah mendengar ada hasil audit BPKP terkait pengadaan TIK ini? Tidak. Tidak tahu juga, Pak. Baik. Baik. Bapak saat ini masih menjabat di Kemendikbud? Iya. Masih. Pertanyaan saya yang ketiga, Pak, apakah Chromebook yang sudah diadakan masih dipakai, Pak, oleh sekolah-sekolah? Saya tidak tahu persis, Pak. Tidak tahu persis, baik. Kalau pengadaannya masih dilakukan nggak, Pak, sampai sekarang? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu juga, baik. Cukup majelis. Cukup ya. Baik, kami persilakan dari terdakwa untuk menanggapi atas keterangan saksi yang sudah diberikan. Kalau benar nggak perlu ditanggapi, yang harus ditanggapi sini terhadap keterangan saksi yang mungkin menurut terdakwa salah, ya. Oke, silakan dari terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Kalau panjang bisa lewat pledoi, tapi kalau misalnya singkat silakan langsung ini, ya. Iya. Mungkin tadi
berbagai pembahasan antara saksi dan juga pertanyaan, saya khawatir bahwa ada ketidakjelasan mengenai apakah kebijakan Chrome dan Chromebook. Ya, Jadi, saya kira saudara tidak perlu jelaskan nanti ini terhadap keterangan saksi misalnya menerangkan Betul. tentang yang tadi Betul. kami tanyakan terhadap keterangan saksi. ya, yang mana yang salah Betul. sudah cukup nanti Saya kita klarifikasi. Beberapa ya, kali saksi menyebut mengenai keputusan Chromebook. Saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa Chromebook itu bukan merek laptop dan bukan produk tertentu. Ya. Dan kebijakannya itu Chrome OS. Oke. Yang kebetulan laptop-laptop yang berbeda merek semua, Ya. kalau software Chrome OS dibilangnya Chromebook. Ya. Jadi tidak ada kebijakan itu memilih produk tertentu. Ini Bukan mohon produk, diklarifikasi ya. karena Oke. banyak sekali yang Lanjut. mungkin merasa Chromebook itu adalah produk. Ya. Ada satu. Salah. Silakan. Chromebook adalah laptop yang menggunakan software Chrome OS. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Untuk yang tadi saya ingin membahas mengenai Permendikbud DAK yang beberapa kali disebut dikunci. Nah, ada satu kesalahan yang menurut saya mispersepsi mengenai Permen DAK ini. Kalau yang mulia bisa membaca permen ini atau siapapun membaca, permen ini tidak diisinya mengenai spek. Isi tubuh daripada permen itu adalah tata kelola penggunaan DAK. Hanya DAK, bukan APBN, yaitu uang yang ditransfer langsung ke daerah. DAK fisik juga, spesifik. Oke, jadi menurut saudara ini tidak ini ya, lebih kepada tata kelola DIK Betul, ya. Oke, sebentar. lanjut yang lain. Sebentar Ya. yang mulia, bukan. Saya membicarakan mengenai kesaksian membilang dikunci. Ya. Ini salah. Karena seolah-olah dibilang dikunci, seolah-olah itu berubah. Seolah-olah dulunya tidak dikunci. Tiba-tiba dikunci. Itu yang menyebabkan kecurigaan. Kenapa tiba-tiba dikunci? Ya, oke. Kenyataannya Pak, di Permen DAK 2019 yang dibuat oleh Pak Muhadjir, Permen DAK selalu dikunci operating systemnya. Di 2019 dikunci Windows, dan di Permen DAK 2020 yang saya tanda tangani karena saya sudah menjadi menteri, dikunci Windows. Saya mengunci Windows. Oke. Kenapa faktor ini? Ya, nggak usah dijelaskan Pak, yang jelas yang itu saudara tanggapi ya. Oke, Bukan ya, Pak, lanjut. saya menanggapi bahwa itu tidak benar. Ya, Iya kan? oke. Yang lainnya, yang tanggapan lainnya terhadap Iya. keterangan lain? Ada mana dua lagi Pak. Artinya permen itu tidak mengatur spek, tetapi melampirkan hasil kerja dirjen-dirjen dan direktorat yang melampirkan satu dari 11 lampiran spek. Itu hanya mengeluarkan, memformalisir spek yang dibuat direktur dan dirjen. Karena itu menurut saya kesaksian itu salah bahwa itu permen mengunci. Oke. Oke, yang Lanjut, kedua. yang lain masih Ya. ada? Saya juga ingin mengkoreksi bahwa sepertinya ada poin mengenai 38.000 sekolah yang tidak punya akses internet. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di Indonesia sekolah itu lebih dari 200.000 sekolah di Indonesia. Angka 38.000 itu bukan angka yang begitu besar. Setahu informasi saya adalah hanya 15% daripada sekolah di masa saya menjabat yang tidak punya akses ke internet. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perdebatan mengenai apakah Chromebook itu tidak cocok atau cocok, itu kita punya benefit of time. Kita punya data 5 tahun. Jadi tidak perlu diasumsikan, kita lihat saja data Chromebook digunakan apa tidak. Keterangan Jadi lainnya? itu. Ada apa? Tanggapan lainnya? Ya. Ada lagi? Itu saja dan Itu ya, mungkin ada satu 30. poin yang mengenai saya agak tergelitik tadi mengenai komen mengenai remove human untuk software. Karena di generasi saya dan ke bawah untuk bisa melakukan otomasi itu adalah hal yang sangat positif. Di mana manusia tidak perlu mengerjakan hal-hal yang manual sehingga mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih value add. Kalau kita mau otomasi sesuatu itu akan menimbulkan efisiensi. Keberatan kami. Ya, sudah. Kami sudah ingatkan. Ya. Mungkin bisa disampaikan dalam nota pembelaan. Ya. Saudara. Nggak usah dicela. Oke, silakan. Itu Masih yang ada menurut cukup? saya. Ya, dan juga ada tadi kesalahan mengenai TKDN. Setahu saya TKDN itu kebijakan bukan dari Kemendikbud tetapi dari Kemenperin dan juga Perpres. Dan salah angkanya, tadi dibilang 40%. Seingat saya angka untuk laptop TKDN-nya 25%. Jadi mohon dikoreksi. Ya. Jadi TKDN itu adalah suatu kebijakan yang dipaksakan dari pemerintah pusat, bukan oleh Kemendikbud. Oke, yang lainnya Ristek. masih ada?
Mungkin itu saja dari saya. Oh, satu lagi, bahwa tadi tanggapan mengenai tidak sesuai dengan RPJMN untuk 3T, ini menurut saya tidak benar. Karena sebenarnya program-program untuk daerah 3T itu ada program yang spesial untuk daerah 3T. Seperti awan penggerak yang bisa digunakan offline, buku bacaan bermutu, BOS terdiferensiasi, yaitu angka BOS-nya dinaikkan untuk daerah 3T. Jadi ada program khusus untuk daerah 3T. Saya kira cukup dan ya, penanganan. sudah ini. Yang kasih. kami mintakan pokok-pokoknya. Nanti untuk selanjutnya ya lebih banyak lagi bisa diutarakan melalui pembelaan atau pledoi ya. Yang jelas pokoknya seperti itu, ada 6 poin kami catat ya. Demikian dari saksi tetap pada keterangannya? Tetap. Tetap ya. Demikian. Untuk bukti surat ada yang mau ditunjukkan dari saksi ini atau checklistnya sudah disiapkan? Silakan saksi ke depan. Dari penasihat hukum mungkin ada? Saksi. Saksi selanjutnya dari protokol siapa? Pak Hamid ya. Sudah ada Pak Hamid? Ya, silakan Pak Hamid. Terima kasih. Ya, bisa.